Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan materi minggu kemarin, masih dalam bab struktur pasar, di mana kita kemarin membahas tentang pasar persaingan sempurna. Dan dalam pertemuan ini melanjutkan materi berikutnya, yakni pasar monopoli. Jadi pasar monopoli merupakan bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan tunggal. Jadi tidak adanya substitusi mengakibatkan perusahaan tersebut sekaligus sebagai industri. Jadi monopolik ini dia sebagai perusahaan tunggal, di mana dia juga sebagai industri di dalam pasar monopolistik. Adapun ciri-ciri pasar monopoli: 1. Industri hanya terdapat satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ini ciri-cirinya. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada susah ya kemungkinan perusahaan lain masuk ke dalam industri tersebut, masuk ke dalam pasar ya. Yang keempat, dia sebagai penentu harga. Jadi di dalam pasar monopolistik ini hanya ada satu perusahaan dan dia itu sebagai penentu harga. Kemudian karena dia sebagai satu perusahaan dan juga sebagai penentu harga, jadi tidak terlalu banyak dibutuhkan promosi, yakni yang kelima. Jadi ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, mempunyai suatu sumber daya yang unik. Kedua, menikmati skala ekonomi. Yang ketiga, wujud dan berkembang melalui undang-undang. Misal ada peraturan dalam bentuk paten dan hak cipta, dan hak usahanya eksklusif. Di sini dalam pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli atau industri ya, perusahaan di dalam pasar monopoli melakukan dua pendekatan, yakni biaya total dan penjualan total. Yang kedua, pendekatannya biaya marginal dan penjualan marginal. Menggambarkan pemaksimuman melalui angka dan menggambarkan pemaksimuman melalui grafik. Berikut dalam bentuk angka. Contoh industri atau perusahaan yang bergerak ya di pasar monopoli, karena dia hanya satu perusahaan saja. Produksi, harga, dan hasil penjualan. Di mana di dalam tabel ya, dalam bentuk angka, di mana produksi itu disimbolkan dengan Q, quantity, dan harga itu sebagai price, harga ya. Kemudian di mana hasil penjualan total itu disimbolkan dengan TR, total revenue. Kemudian yang keempat, hasil penjualan marginal, marginal revenue ya. Di sana kita lihat pada misalnya produksi 1, harga di sana ditempatkan misalnya dalam ribuan rupiah ya, 18.000. Ketika pada kuantiti 2 ada pertambahan produksi,
Nah, itu 1 unit misalnya 2 ya. Nah, maka harga tidak lagi 18.000. Nah, ada penurunan harga yakni 16.000. Nah, dari sini jadi terlihat. Jadi di dalam pasar monopoli, setiap pertambahan kuantiti produksi, maka akan terjadi namanya penurunan harga. Nah, kemudian dari segi hasil penjualan TR-nya ya, pendapatan total di mana price itu dikalikan quantity. Nah, misal 1 dikali 18, 16 kali 2, 32. Nah, kemudian ketika mencari penjualan marginal MR-nya, di mana sebelumnya juga dijelaskan bahwa delta TR dibagi dengan delta quantity. Artinya penjualan pendapatan total saat ini dikurangi dengan pendapatan total sebelumnya. Begitu juga quantity. Pendapatan saat ini dikurangi dengan quantity sebelumnya, sehingga hasil dari nilai tersebut dibagi sehingga menghasilkan namanya penjualan marginal atau MR. 32, misalnya di sana 32 dikurang 18, hasilnya 18, terus 2 dikurang 1 ya, jadi 18 bagi 1 hasilnya 18. Nah, pada misalnya produksi kuantiti 3, di sana hasil penjualan 42. Ketika 42 dikurang dengan sebelumnya 32 itu nilainya 14. Jadi 3 kurang 2 1, 14 bagi 1, 14, begitu seterusnya. Nah, kemudian dalam angka lagi kembali, dalam produksi ada biaya dan keuntungan. Nah, bagaimana industri perusahaan dalam pasar monopoli itu bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Keuntungan dalam arti sini keuntungan yang maksimal ya. Nah, ternyata di dalam sini ada diberi tanda dengan tanda tidak berwarna putih ya, dimana pada produksi 3 dan 4 pada saat harga ya, jadi setiap peningkatan kuantiti produksi 1, maka harga akan mengalami penurunan. Dari 3 dan 4 harga itu 14, ada penurunan 12. Nah, pada hasil penjualan TR-nya 3 dikalikan 14 hasilnya 42, dan 4 dikali 12 48. Nah, ada namanya TC ya, biaya total ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap produksi. Jadi setiap produksi ada pertambahan kuantiti, maka biaya juga akan mengalami peningkatan ya. Dari mana misalnya biaya itu dari 1 16, ketika biaya produksi 2 26, produksi 3 34, pada produksi 4 40, selalu meningkat ya setiap pertambahan produksi. Nah, di sini tuh terlihat keuntungan. Nah, mungkin di sini terlihat bagaimana hasil penjualan dikurang biaya total. Nah, di sana hasil penjualan di mana 42 dikurang 34, keuntungannya yakni 8. Nah, dan juga begitu pada produksi
4, di mana 48 dikurang 40 keuntungannya 8. Nah, ini dalam bentuk-bentuk angka. Jadi pada produksi awal ya 0 itu belum memproduksi barang, itu belum mengalami keuntungan ya, walaupun ada sudah harga dan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, pada permulaan memproduksi 1 unit, nah di situ sudah jelas ya bahwa ketika ada pertambahan 1 unit maka ada penurunan harga. Nah, sehingga mendapatkan hasil penjualan yakni di situ misalnya pada produksi 1 hasil penjualannya yakni 18. Nah, pada saat produksi 1, nah biaya yang harus dikeluarkan di sana misalnya 16 ya. Nah, dicontohkan 16. Nah, di sini keuntungan yang masih didapat ini masih standar ya. Kalau saya katakan masih standar. Ya, dia untung cuma masih batas kewajaran ya, masih normal keuntungannya. Nah, pada produksi selanjutnya 2 pun juga begitu, ada peningkatan keuntungan yakni 6. Nah, ini masih dalam keuntungan yang wajar ya, normal. Nah, pada saat kuantiti sudah masuk ke 3 dan ke 4, nah itu kuantiti yang mengalami keuntungan maksimumnya yakni 8. Nah, ketika ada pertambahan lagi di kuantiti kelima, nah ini tidak lagi keuntungan mengalami peningkatan karena hasil penjualan itu di mana 50 di sana simbolkan itu ketika dikurangi biaya total ya, biaya yang harus dikeluarkan dalam produksi itu ternyata lebih besar. Nah, sehingga keuntungan yang diperoleh itu mengalami penurunan yakni 4. Nah, pada posisi dia produksi lagi misalnya pada posisi produksi yang ke-6. Nah, di sana ke-6 keuntungannya minus. Artinya hasil penjualan perusahaan di pasar monopoli ini biaya totalnya itu biaya yang harus dikeluarkan setiap produksi pada unit 6 itu lebih besar biayanya dibandingkan hasil penjualan yang dia peroleh. Nah, sehingga di situ minus. Nah, di sini titik perusahaan dikatakan ya mengalami kerugian. Nah, jadi walaupun di pasar monopoli itu hanya satu perusahaan tunggal saja, dan tentu bisa menentukan harga, bukan berarti perusahaan itu dapat memperoleh keuntungan, tetapi bisa juga dia akan mengalami kerugian. Nah, ketika setiap pertambahan unit itu biaya total yang harus dikeluarkan itu lebih besar daripada hasil penjualan. Nah, ini dalam bentuk kurva ya. Dalam bentuk kurva. Jadi kurva hasil penjualan TR rata-rata marginal. Jadi jika monopoli ingin menjual lebih banyak komoditi, tadi dijelaskan ya. Nah, ini kuantiti. Artinya perusahaan itu harus menurunkan harga. Nah, di mana marginal revenue-nya itu lebih kecil dibanding price. Nah, dibanding harga. Jadi secara umum pendapatan marginalnya ya digambarkan setengah dari AR, dalam kurung AR ya, pendapatan rata-rata sama dengan price dan sama dengan demand, permintaan. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, dia MR sama dengan AR sama dengan
price dan sama dengan demand. Nah, jadi rumusnya di mana MR sama dengan price dalam kurung 1 dikurang 1E. Nah, E yakni absolute coefficient elastis. Nah, jadi itu digambarkannya pada kurva di atas. Nah, di mana di sana ditarik garis melengkung ya. Nah, jadi ketika pada titik A itu titik maksimumnya perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, ketika ketika ada pertambahan produksi lagi, nah ketika sudah maksimum ditambahkan unit lagi, tidak lagi dia mengalami keuntungan, tapi mengalami penurunan keuntungan, bahkan bisa mengalami kerugian. Nah, jadi begitu ya. Dan adapun yang di bawahnya elastis demand yang garis warna hijau itu ya. Nah, kalau misalnya elastis demand ini lebih besar daripada 1, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh keuntungan di atas normal. Nah, adapun elastis demand sama dengan 1, nah itu perusahaan mengalami keuntungan normal gitu ya, keuntungan yang standar. Dan apabila elastis demand itu di bawah dari 1, artinya perusahaan itu bisa dikatakan keuntungannya mengalami penurunan, bahkan bisa mengalami kerugian. Baik, kita lanjut ya. Nah ini penentuan keuntungan maksimum. Nah, jarak rentang total biaya dengan total penjualan yang maksimum. Nah, di sana di antara garis merah dan biru itu ada panah ya, keuntungan maksimum. Nah, di situ letak keuntungan maksimum yang diperoleh industri perusahaan dalam pasar monopoli. Nah, ini dalam gambaran kurva-kurva ya. Jadi keuntungan maksimum melalui penjualan MR dengan biaya marginal MC. Jadi di situ memperlihatkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan lebih di atas normal. Nah, di situ kalau kita melihat garis lurus ya, warna hijau, ada garis warna merah, ada garis warna biru, dan ada garis warna merah MC-nya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau misalnya perusahaan itu di mana demand ya AR itu demand sama dengan permintaan, di mana permintaan terhadap industri tersebut terhadap barang di industri tersebut itu tidak melebihi dari biaya yang dia harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, biaya-biaya di sini disimbolkan dengan simbol kurva warna biru ya. Nah, fixed cost ya, biaya total ya, atau biaya rata-rata. Nah, di sana disimbolkan warna biru. Jadi ketika misalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak
permintaan, maksudnya permintaan yang diminta oleh masyarakat itu dari segi kuantiti itu tidak melebihi dari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di situ perusahaan tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih atau di atas normal. Nah, biayanya itu disimbolkan warna biru. Nah, garis lurus demand-nya itu yang warna hijau itu sebagai permintaan. Dan adapun sehingga mendapatkan keuntungan di atas normal. Kemudian ini keuntungan maksimum melalui penjualan marginal MR dengan biaya marginal MC, memperlihatkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan normal. Nah, di mana di situ sudah digambarkan juga garis warna hijau itu menunjukkan permintaan ya. Nah, di mana permintaan itu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu atas permintaan itu tidak lebih besar daripada hasil penjualan, yaitu MR-nya. Nah, di mana biaya cost itu ada pada garis AC ya, average cost itu warna biru. Nah, ketika kita ditarik garis permintaan itu masih ketemu titik yang tidak melebihi dari biaya yang harus dia keluarkan oleh permintaan gitu ya. Sehingga mendapatkan keuntungan yang normal. Nah, jadi ada keuntungan di atas normal, ada keuntungan normal, dan ada namanya keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Nah, kita lihat kembali juga pada garis biru. Nah, average cost itu biaya yang harus dia keluarkan itu ternyata lebih besar daripada hasil penjualan MR-nya. Nah, itu kan melebihi dari garis biru permintaan. Jadi anggaplah permintaan sedikit, sedangkan biaya yang harus dia keluarkan lebih banyak dari permintaan. Nah, tentu di sini perusahaan dalam keadaan tidak baik ya. Nah, di mana dikatakan ya keuntungannya mungkin kecil, bahkan bisa dalam perkataan di sini bahwa memperlihatkan bahwa perusahaan industri tersebut dalam keadaan rugi. Nah, kemudian ketiadaan kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Di dalam pasar monopoli, berapapun kenaikan atau penurunan harga, jumlah biaya marginal tetap dan barang yang akan diproduksi juga tetap. Tidak ada perubahan. Jadi di sini penawaran tidak ditunjukkan karena jumlah yang ditawarkan didasarkan pada jumlah kuantiti yang tetap. Nah, contoh perusahaan monopoli itu misalnya perusahaan milik pemerintah. Contohnya misalnya PLN, PDAM, apalagi ya, ya perusahaan-perusahaan yang dia hanya industri tunggal gitu ya. Ya tadi itu saya jelaskan PLN, misalnya PDAM ya, jasa-jasa profesional. Nah, jadi dia hanya sebagai industri tunggal, tidak ada barang pengganti. Dan yang ketiga, contohnya misalnya di pasar internasional juga ada. Nah, jadi ini pemaksimuman keuntungan monopoli alamiah, di mana perusahaan terus-menerus meningkatkan skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti aset terus-menerus turun hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Ini gambaran kurva
keuntungan monopoli secara alamiah. Kira-kira demikian itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.